Dan kok awal tahun ini cuaca masih masih ekstrim dan kami sebagai nelayan, sebagian ada yang nggak ke laut, ada yang ke laut. Kalau cuaca begini kan kita kadang ya kalau cuaca buruk mau tak mau ya nganggur. Kami tidak bisa memaksakan diri, ya daripada ngambil resiko lebih baik kami nganggur. Halo Tribuners, saya Rifani Halim. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Tanjung Solo, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, tepatnya di Kampung Laut. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang nelayan muda di Tanjung Solok ini yang sering mencari udang di kawasan laut lepas di laut Selat apa tepatnya? Ke laut Ambang Luar. Ya, Bang Luar. Ambang Luar. Nah, saat ini saya bertemu sama ya Leman. Ya, Gimana Leman? perkenalkan nama. Ya, Perkenalkan nama saya Sulaiman, umur 26, bekerja sebagai nelayan. Leman, untuk beberapa waktu ini cuaca cukup ekstrim di laut di kawasan Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, gimana sih kondisi cuaca? Mungkin sejak kapan cuaca ekstrim ini mulai terjadi di kawasan laut? Cuaca ekstrim ini sejak memasuki awal tahun dan akhir tahun itu cuaca sudah mulai ekstrim. Dan awal tahun ini cuaca masih masih ekstrim dan kami sebagai nelayan, sebagian ada yang nggak ke laut, ada yang ke laut karena pengaruh cuaca itu. Oh, kalau bulan Desember lalu itu sejak kapan tuh mungkin gelombang mulai tinggi di perairan Tanjung Jabung Timur ini? Akhir bulan. Akhir bulan ya? Ya, akhir bulan 12. Bulan 12 Akhir bulan kemarin. 11 itu. Awal bulan 12 itu sudah mulai terjadinya cuaca buruk. Oh, berarti sudah 1 bulan cuaca sudah mulai Ya, nggak baik ya? sudah mulai. Oh, kalau kondisi di laut sana gimana sih? Sebenarnya untuk kondisi ombak, angin dan mungkin angin dari mana sih sebenarnya bisa diceritakan? Kalau kondisi ombak ini arahnya dari utara, cuma kalau angin kita tidak bisa memprediksi karena cuaca ini pancaroba. Pancaroba. Apalagi kan sekarang musim hujan. Jadi cuma kita kalau prediksi angin kencang ya tidak ke laut lah jadinya. Ini eh, boleh kasih tahu juga mungkin sehari-harinya mencari di laut tuh mencari ikan apa atau udang atau seperti apa sih mungkin? Kami ada 3 jenis alat tangkap. Yang pertama udang ketak, termasuk udang ronggeng, udang mantis. Yang kedua ikan senangin, ikan bawal, dan yang ketiga troll udang gitu. Troll udang. Jenis udang kapur, udang kuning, udang gogo. Oh. Ya. Nah, akibat dari cuaca ekstrim ini, apakah ada pengaruh terhadap tangkapan-tangkapan kita tadi? Jenis-jenis tangkapan kita tadi? Kalau jenis tangkapan tidak ada pengaruh. Cuma pengaruhnya ke waktu mau melaut. Kalau cuaca begini kan kita kadang ya kalau cuaca buruk mau tak mau ya nganggur. Nah, sejak Desember sampai Januari ini sudah berapa hari tidak melaut? Udah 6 hari. 6 hari. Ya. Itu sejak tanggal berapa tidak melaut? Ya, dari tanggal 5 atau sekitaran tanggal 6. Hari Kamis kalau nggak salah terakhir. Hari Kamis. Ya. Udah seminggu full ya? Ya, udah seminggu. Ini akibat cuaca ini. Nah, seiring dengan cuaca, selain itu apalagi sih jadi pengaruh kita tidak melaut mungkin? Hasil tangkapan kan kadang tidak menentu. Jadi kebetulan juga harga udang yang kami cari agak murah. Jadi kan kami tidak bisa memaksakan diri, ya daripada ngambil resiko lebih baik kami nganggur. Nah, artinya di sisi lain sudahlah cuaca ekstrim, harga udang Ya, tidak stabil. tidak stabil ya. Betul. Oh, itu di harga berapa saat ini?
Itu kan tergantung ukuran, ada yang 100.000, ada yang 80.000, ada yang 50.000 sampai yang 1.000 rupiah. Oh, berbagai macam ukuran Ya, ya. sejenis Yang ukuran 100.000 ukuran berapa senti? itu kami timbang. Timbangannya. Timbangannya itu yang ukuran yang harga 100.000 itu 210 gram ke atas. Oh, Iya, 210 gram ya. iya ke atas. Itu pun Oh, kalau ada paling banyak itu 5 ekor kalau 5 dapat. ekor. Yang lain ini kebanyakan kecil. 5 ekor tapi di harga Yang 100.000. 100.000. Oke. Berarti dalam satu hari kalau cuaca ekstrim seperti saat ini itu berapa udang yang bisa kita dapatkan? Kalau prediksi ekornya kami tidak menentu. Hmm, Tapi kalau rata-ratanya itu lebih dari 10 ekor. lebih dari Bisa. 10 ekor. Lebih dari 10 ekor. Berarti melaut itu dalam satu perahu itu berapa orang? Tergantung ukuran kapal. Itu ada yang 3, ada yang 2, ada juga yang sendirian. Kalau Leman itu perahunya yang untuk 3 orang. Saya yang ada kadang bertiga, kadang berempat. Hmm, Ukuran perahu saya 3 GT. 3 GT. Iya, 3 GT. Nah, itu kan karena cuaca ekstrim mungkin berpengaruh tidak terhadap ini eh, apa udang-udang di laut ini, apakah dia tidak muncul atau dia gimana sih gitu. Nah, apa ya biasa-biasa aja sama kayak seperti hari-hari biasanya. Ya kalau itu karena cuaca itu nggak pengaruh ke apa tangkapan. Hmm, Cuma pengaruhnya ke kita karena kita ragu mau melaut. ya. Nah, jadi pengaruhnya di situ. Oh, Kalau di hasil tangkapan itu ya kan karena barangnya nggak kelihatan di bawah, iya. jadi ya kan nggak tahu kita. Kadang dapat, kadang tidak. Itu pun hari biasa tetap begitu. Cuaca ekstrim ini membuat juga konsumsi BBM terhadap kapal Leman juga bertambah atau enggak sih? Apa sih jadi kendalanya gitu? Kalau konsumsi BBM yang jelas bertambah karena kan pengaruh cuaca ini gelombang besar, kapal itu kan harus menempuh ombak. Jadi kan kapal yang dulu menempuh jarak 2 jam bisa mencapai 3 jam. Kadang kadang yang menempuh jarak 1 jam bisa mencapai 2 jam tergantung itu cuaca sekarang. Oh. Kalau ombak besar kan makin lama tuh menempuhnya. Karena kan didorong ombak. Nah, kalau Leman sendiri untuk melautnya itu berapa hari atau gimana sih sistem waktunya sendiri? Kami sistem waktu per hari. Kadang seminggu berturut-turut, kadang juga seminggu libur, tergantung dari cuaca laut dan tergantung dari kemauan juga. Berarti kalau ini kan Leman sudah 6 hari tidak melaut, termasuk Ya. hari ini. Nah, tadi pagi sebenarnya mau ke Ya. laut atau tidak sih? Mau ngelaut. Gimana ceritanya mungkin? Cuma tadi pagi mau ngelaut, cuma karena faktor cuaca tadi angin kencang, udah pasti ombak besar. Jadi daripada nanti udah di tengah laut putar haluan, lebih baik enggak melaut lah. Apa resikonya kalau kita melaut subuh itu? Sebenarnya mau subuh, mau pagi, mau sore, tetap sama resikonya. Ya karena cuaca gini kan, kita punya pemikiran masing-masing. Jadi ada yang memikirnya tetap mau melaut, ada yang mau pikir lebih baik istirahat daripada ambil resiko. Jadi kalau itu tak ada, terserah dari orang masing-masing lah gitu. Tadi katanya ombak di subuh hari itu kita nggak kelihatan, itu membuat Ya, kita itu pengaruh juga tuh. Karena kita nggak kelihatan ombak, jadi kita tidak bisa prediksi gitu, tidak bisa ngelain ombak. Kan itu kalau nelayan ini tidak bisa sembarang-sembarang laut. kondisi ombak di laut sendiri itu jarak kita ke sana itu berapa jauh, berapa kilo, berapa mil Baru gimana maksudnya? ke tempat pencari udang? Tergantung dari kita masing-masing. Ada yang menempuh sampai 10 mil, ada yang 20 mil, ada yang dekat sini sampai 5 mil jaraknya. Ya. Itu kalau Tergantung dari ombaknya kemauan paling kita. kencang di berapa mil mungkin? Itu yang udah dari 5 mil keluar itu. 5 mil keluar Ya, ombak sudah tinggi. udah kencang. Berapa meter mungkin ombaknya? Bisa sampai 2 sampai 3 meter lah. 2 Mungkin ada yang 4 meter.
kalau udah di tengah itu. Berarti dalam kondisi ombak tinggi dan kondisi hujan berarti. Ya, karena kalau cuma sebenarnya ombak baik tidak terlalu masalah, karena kan ini pancaroba, tiba-tiba hujan, angin ribut. Nah, jadi itu yang bikin kami kadang ragu mau ngelaut. Kalau terjadi kecelakaan sejauh ini di nelayan-nelayan di sekitar Kampung Laut, apakah ada? Kalau untuk tahun ini belum ada. Alhamdulillah belum Iya, ada belum ya. ada. Cuma kalau daerah lain udah ada korbannya semenjak dari hari Kamis yang lewat ini, Oh, di daerah mana mungkin? tanggal 8. Itu daerah Kuala Tungkal kalau nggak salah. Kalau Tungkal. Oh, kalau di daerah-daerah sini masih Belum ada, alhamdulillah. karena kita mencari di pencarian udang kita di masih radius berapa kilo sih sebenarnya? Pencarian udang kami, kalau kami biasa di radius 20 km sampai 30 km lebih. Iya. Berarti selain kendala-kendala yang Leman ceritakan tadi, apa aja sih kendala yang masih menjadi kesulitan lah mungkin bagi nelayan-nelayan. Nelayan di sini kan termasuk yang perahu kecil ya, Ya, perahu nelayan yang kecil. tiap hari pulang apa? Ya, One fishing ya. pergi One day pagi pulang fishing. sore. Ya, Ya. pergi pagi pulang sore. Nah, berarti itu apa aja sih kendalanya? Kalau kami cuma satu kendalanya biasa cuaca. Cuaca. Ya, itu. Kalau dari kondisi kayak BBM atau hal-hal lainnya. Alhamdulillah kalau di sini BBM lancar. Mm, Selain kendala dari mesin, kerusakan dari mesin, itu cuma cuaca. Cuaca aja Iya. ya. Kalau untuk harga jual masih tergolong aman atau gimana? Itu jual apa? Harga jual apa? Udang maupun ikan. Kalau sebenarnya harga jual udang itu tergolong sedang harga ini. Lumayan lah. Karena kan cuma tapi udang itu nggak banyak maksudnya. Kalau waktu sebelum tahun ini nah itu banyak, bisa sampai 50 ekor. Ya. Kalau sekarang kan 20 ekor itu susah nyari. Biarpun udang mahal kan, itu kan tidak semua yang besar. Berarti yang pencarian kita tuh kayak udang ketak sama bawal ya, Ya, bawal putih. ikan senangin, Iya. bawal putih, bawal hitam itu udah termasuk. Itu yang diekspor hasil tangkapan kita apa aja tuh mungkin? Kalau yang saya tahu cuma diekspor itu hasil tangkapan udang mantis. Udang mantis Iya, itu. udang longgeng. Berarti itu kondisinya harus hidup. Harus hidup. Kalau mati itu sudah tidak ada harga. Itu paling untuk lauk, Bah. Untuk lauk Iya. di sekitar sini. Ya untuk kami makan lah. Untuk makannya. Untuk Oh, berarti makan. kalau udang nenek tadi, yang bahasa sini udang nenek ya? Ya, kalau kami di sini bahasanya udang nenek. Berarti kalau kondisinya hidup satu ekornya bisa 100 Bisa atau di tergantung atas. dari ukuran itu. Ya. Dari Kalau dia mati kondisinya dia dijual per kilo. ada yang kalau banyak kan bisa dijual per kilo, kalau dikit kan kami ambil untuk lauk, Bah. Lebih baik dimakan daripada dijual. Oh. Oke, mungkin itu cerita yang menarik dari Leman, nelayan di Kampung Laut. Sekian, terima kasih Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.